Halo jemaat Tuhan semuanya, apa kabar? Puji Tuhan, saat ini saya dapat menyapa kembali jemaat Tuhan di dalam siraman rohani Gereja Islam Sepegangsaan. Seperti biasa, kita setiap hari memang membutuhkan kebenaran firman Tuhan untuk menjadi penopang atau menjadi satu tuntunan dalam kehidupan kita agar kita semakin kuat di dalam Tuhan. Setiap orang, saya memiliki keyakinan bahwa setiap orang yang rajin, yang tekun membaca kebenaran firman Tuhan setiap harinya, imannya akan bertumbuh di dalam Tuhan, walaupun dia sedang menghadapi kondisi-kondisi yang sulit. Berbeda dengan ketika orang jarang sekali membaca kebenaran firman Tuhan. Apalagi dalam kondisi yang sekarang ini, ya, dalam kondisi saat ini, banyak sekali tantangan-tantangan yang terus terjadi dalam kehidupan umat manusia. Ada yang siap, ada yang nggak siap, dan rata-rata banyak yang tidak siap. Dan ketika tidak siap, kadang sesuatu yang tadinya membuat kita semangat, akhirnya berubah menjadi sesuatu yang membuat kita menjadi lemah, menjadi pribadi yang akhirnya kayak ogah-ogahan dengan Tuhan juga bisa. Lalu kemudian mungkin untuk percaya lagi seperti semula kepada kuasa Allah seolah-olah sangat sulit sekali. Nah, firman Tuhan hari ini akan saya bagikan kepada kita semuanya, khususnya buat saya yang sudah merenungkan hal ini, ya. Diambil dari Amsal 24 ayat yang ke-10. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Sekali lagi, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Dan tema yang saya membagikan buat kita semuanya, jangan tawar hati. Kenapa? Karena firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita bahwa ketika kita dalam kondisi tawar hati, itu kekuatan kita untuk memiliki semangat hidup, untuk memiliki semangat juang terhadap apa yang sudah kita doakan, yang sudah kita gumulkan, yang sudah kita rencanakan, itu akan berubah menjadi sesuatu yang kurang menarik lagi. Firman Tuhan mengingatkan kepada kita sebagai pembaca firman Allah yang hidup ini, mengingatkan kepada kita, jika engkau tawar hati, ya, pada masa kesesakan, maka lenyaplah kekuatanmu atau kecillah kekuatanmu. Jadi yang menjadi masalah dalam kehidupan kita itu yang menjadi masalah dalam kehidupan kita saat ini adalah menyadari sejauh mana saya siap menghadapi kondisi-kondisi sulit yang saat ini terjadi dalam kehidupan saya. Kalau kita dalam menghadapi keadaan sulit tetap beriman kepada Tuhan, tetap mengandalkan Tuhan, tetap mau dibimbing oleh Tuhan, maka kita akan tetap memiliki kekuatan. Sebab Allah yang penuh kasih, yang memberikan rohnya di dalam kehidupan kita, itu yang akan memberikan semangat dalam kehidupan kita, yang membangkitkan percaya kita kepada Tuhan, bahwa Tuhan sanggup menjaga, Tuhan sanggup memberkati, Tuhan sanggup menolong kita pada masa kesesakan. Jadi hari ini renungan yang saya bagikan kepada kita semuanya itu bukan hanya sebatas renungan yang dibagikan untuk Bapak Ibu saja, tapi sebelumnya saya telah merenungkan ayat ini untuk diri saya secara pribadi. Pada saat saya tawar hati ketika saya menggumulkan sesuatu, ketika saya merasa bahwa seolah-olah ini kayaknya berat banget dan sebagainya, dan saya tidak membangun iman saya dengan benar di hadapan Tuhan dengan membaca firman Allah, maka kekuatan saya untuk bisa menghadapi tantangan yang saya rasakan itu seolah-olah saya tidak bisa lagi menikmati semua itu, ya. Saya tidak bisa lagi mendapatkan kekuatan. Karena apa? Karena saya merasa bahwa dalam kondisi kesesakan tersebut, saya merasa menjadi lemah, saya merasa tawar hati. Tetapi hari ini, setelah saya melewati semua itu dan saya membagikan buat kita semuanya, memang ketika kita dalam kesesakan dan kita tidak tawar hati di hadapan Tuhan, maka Allah membangkitkan kita untuk dapat melewati masa-masa sukar yang kita hadapi. 1 Petrus 5 ayat 7, di sana tertulis, serahkanlah segala khawatirmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu.
Tuhan tidak pernah meninggalkan kita dan Tuhan akan selalu menyertai kita sampai pada kesudahan zaman. Tuhan menyertai kita. Jadi pada saat kita dalam kesesakan, janganlah kita khawatir tentang apapun itu. Sebab Tuhan memelihara kita. Memang bukan berarti lalu kemudian kita tidak melewati masa pergumulan. Justru pada saat dalam pergumulan itulah kita akan merasakan bagaimana campur tangan Allah dalam kehidupan kita. Saya rasa kalau saya sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, lalu kemudian ketika saya dalam menghadapi kesesakan dan saya tidak bergumul, ya, tidak menikmati pergumulan saya bersama dengan Tuhan, mungkin saya akan menjadi orang Kristen yang tidak menarik untuk menjadi orang Kristen, ya. Tapi karena ada pergumulan, walaupun percaya bahwa Yesus sebagai penolong saya, tapi Tuhan izinkan hal yang susah terjadi dalam kehidupan saya, dan saya menggumulkannya bersama dengan Tuhan di hadapan Tuhan, dan saya bisa melewati karena campur tangan Tuhan. Itulah kekuatan yang luar biasa yang bisa saya terima daripada Tuhan. Bisa melewatinya ketika saya dalam kesesakan, menyerahkan segala kekhawatiran saya kepada Tuhan walaupun melalui pergumulan yang panjang. Itu yang akan menjadi suatu kekuatan dalam kehidupan saya. Ketika saya tawar hati, saya menjadi lemah. Tetapi ketika saya semakin bersemangat untuk selalu melibatkan Tuhan dalam hidup saya, maka saya mendapatkan kekuatan. Dalam Filipi 4 ayat 6, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Tawar hati mengecilkan semangat kita. Kekhawatiran juga akan melemahkan iman kita. Bahkan di dalam Matius 6 ayat 27 dikatakan, siapakah di antara kamu yang karena khawatirnya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya. Sehasta itu kurang lebihnya sebegini ya, sepanjang ini. Melangkah untuk melangkah sejauh ini aja. Orang kalau terlalu khawatir, orang kalau terlalu tawar hati, itu sulit untuk melangkahkan kaki sebegitu, sejauh ini. Ya. Itu sebabnya hari ini saya menyampaikan kepada kita semuanya, berbagi renungan ini untuk kita semuanya, supaya hal apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, ingat bahwa kita punya Tuhan yang hidup, Tuhan yang perkasa, Tuhan yang selalu ada buat kita semuanya. Jangan patah semangat, jangan tawar hati, jangan pernah meragukan Tuhan, tetapi selalu libatkan Tuhan dalam kehidupan kita, dalam pergumulan sesulit apapun itu. Sebab tangan Tuhan akan selalu ada buat kita semuanya. Jadi, mari sebagai anak-anak Tuhan yang sudah ditebus, diberi kemenangan oleh Tuhan, dan yang menjadi anak-anak Allah, kita selalu bersemangat walau kita dalam kesesakan. Kita selalu mengandalkan Tuhan walau seolah-olah tidak ada jalan keluar. Jangan menyerah. Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup dan siap untuk selalu mengangkat kita dalam segala kesesakan. Tuhan Yesus memberkati.